Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Pemerintah Provinsi Banten didesak segera membentuk tim khusus atau tim investigasi untuk mengusut tuntas kecurangan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA SMK Negeri tahun 2023 di wilayah Provinsi Banten. Desakan itu digaungkan berbagai elemen masyarakat menyusul banyaknya pengaduan kecurangan PPDB di wilayah Provinsi Banten. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 21 Juli 2023. Persoalan PPDB Banten masih menjadi perhatian publik setelah beberapa pihak mengungkap adanya dugaan kecurangan PPDB. Kini desakan pembentukan tim khusus pun menggema. Desakan itu antara lain datang dari anggota DPRD Provinsi Banten, akademisi atau pemerhati pendidikan, hingga kalangan mahasiswa. Mereka menilai tim khusus perlu dibentuk untuk mengusut tuntas kecurangan PPDB Banten tahun 2023. Untuk membahas lebih lanjut mengenai adanya gelombang desakan pembentukan tim khusus atau tim investigasi PPDB 2023, saat ini sudah hadir bersama saya salah satu wartawan wilayah Provinsi Banten, Irfan Muntaha, yang selama ini mengawal proses PPDB atau penerimaan peserta didik baru di wilayah Provinsi Banten. Irfan Muntaha, selamat sore Irfan. Selamat sore Rizky. Gimana kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Irfan, sementara ini minggu lalu, bahkan sebelumnya pun, sebelum PPDB, kita membahas terkait penerimaan peserta didik baru di wilayah Provinsi Banten ini. Mulai dari kecurangannya, kemudian dan proses hingga proses pengumuman ini ya. Ada update terkait PPDB di wilayah Provinsi Banten, Irfan? Iya, soal PPDB SMA dan SMK Negeri di Provinsi Banten ya, sampai saat ini pun masih bergulir, Rizky. Bahkan yang terbaru adalah mantan Rektor Untirta, dalam hal ini Pak Soleh Hidayat, juga bersuara. Ia menyampaikan persetujuannya agar dibentuk tim khusus mengungkap dugaan kasus kecurangan PPDB SMA dan SMK Negeri yang di wilayah Banten ya. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya bahwa awal ini disuarakan oleh salah satu anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Gerindra, Pak Muhammad Nijar, agar Pemprov Banten segera membentuk tim khusus ya untuk mengungkap dugaan kecurangan PPDB di Provinsi Banten. Nah, dalam hal ini Pak Prof Soleh Hidayat, mantan Rektor Unta, menilai ini penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Karena meskipun ini dugaan kan, tetapi kemudian di publik sudah mencuat begitu ya, dugaan kuat adanya kecurangan di SMK negeri dan SMK negeri. Nah, kecurangan itu di berbagai hal, sebagaimana yang kita ketahui PPDB ini kan melalui jalur zonasi ya, kemudian afirmasi atau warga tidak mampu, dan juga prestasi dan perpindahan orang tua. Jadi dugaan itu di semua jalur itu dugaan itu terjadi begitu ya. Nah, terlebih dari itu menurut Pak Soleh Hidayat ini ada dua yang kemudian diharapkan dibentuknya tim khusus ya. Yang pertama adalah bagaimana ketika ini bisa dibuktikan hukumnya gitu ya, ada bukti otentik yang bisa membuktikan pelanggaran ini atau kecurangan ini, maka oknum yang terlibat dalam kecurangan ini harus diberikan hukuman setimpal. Dan tentunya tidak pandang bulu ya, Irfan? Betul, itu yang harus dilakukan. Mengapa demikian? Karena ini untuk memberikan efek jera, sehingga efek positifnya nanti di tahun-tahun berikutnya ini tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi. Kemudian tujuan utama manfaat kedua yang dibentuknya tim khusus, kemudian hasilnya nanti itu menjadi bahan evaluasi Pemprov Banten begitu. Karena dengan dibentuknya tim khusus akan terungkap celahnya dari mana, kemudian mekanisme kecurangan itu terjadi seperti apa, sehingga Pemprov Banten bisa menindaklanjuti dalam bentuk antisipasi ya, dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan di tahun ajaran dia di tahun berikutnya, Rizky, begitu. Irfan, PPDB ini
mendapat banyak sorotan publik. Publik, betul. Ya. Terakhir itu kemarin sempat ada demo ya Irfan ya, betul, terkait PPDB ini. Jadi, nah itu bagaimana Irfan? Ya, jadi karena ini memang isunya adalah pendidikan ya. Jadi kalau bicara pendidikan kan kita bicara generasi anak bangsa ya begitu. Dan ini menjadi kebutuhan semua masyarakat. Jadi isu dugaan kecurangan ini pun kemudian mendapat respon dari sejumlah mahasiswa. Pada waktunya tepat pada waktu Selasa tanggal 18 Juli 2023 sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam geger pendidikan mereka melakukan aksi. Mereka berorasi di KP3B. Jadi orasi itu mereka pertama dilakukan di depan gedung Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Rizky. Di gedung itu kemudian mereka menyuarakan apa yang menjadi kecurigaan mereka dan kemudian harapan. Kecurigaan yang pertama, mereka itu menemukan bahwa salah satu SMA di negeri di Kota Serang ini telah ditemukan warga yang mampu sesungguhnya begitu ya, itu mendaftar melalui jalur afirmasi. Nah ini salah satu problemnya. Kemudian juga teman-teman mahasiswa menyuarakan temuan juga di Tangerang ya, di sejumlah SMA. Nah dari persoalan itu kemudian mahasiswa ini mengingatkan agar Pemprov Banten segera mengevaluasi dan lagi-lagi menyetujui tentang usulan dibentuknya tim khusus tadi untuk mengungkap dugaan kecurangan PPDB ini, Rizky. Artinya tim khusus atau tim investigasi PPDB 2023 ini itu diminta dibentuk langsung oleh pemerintah Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini pemangku kebijakan tertinggi adalah Pak PJ Gubernur Pak Al-Mukhtabar ya, begitu Rizky. Nah, mereka tidak puas menyuarakan di depan gedung Dinas Pendidikan Provinsi Banten, mereka melanjutkan ke gedung DPRD Provinsi Banten. Nah, di gedung Wakil Rakyat itu kemudian mereka juga menyuarakan hal yang sama, selain mendesak untuk segera dievaluasi dan dibentuknya tim khusus, mereka juga menyebutkan agar Komisi 5 yang dalam hal Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dalam hal ini sebagai tugasnya sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu untuk juga dievaluasi. Kenapa kemudian? Karena dugaan kecurangan ini menurut PK harusnya bisa dicegah begitu ya melalui pengawasan yang berjalan oleh Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Dan yang tidak kalah penting adalah mereka kembali menyuarakan desakan untuk dibentuknya tim khusus pengungkap kecurangan PPDB di Provinsi Banten ini, Rizky. Dan ya kemudian pada saat mereka berorasi juga mendapat perhatian langsung dari anggota DPRD Provinsi Banten, dalam hal ini Muhammad Nijar, Bapak Muhammad Nijar gitu. Baik, Irfan, banyak masyarakat juga yang mengeluhkan dan merasa dirugikan. Jadi ada sebagian masyarakat yang dirugikan dan ada juga masyarakat yang memang melakukan hal itu. Dengan keterlibatan masyarakat ini, itu ada kesulitan nggak untuk pembentukan tim investigasi? Iya, karena ini adalah tuntutannya kepada pemerintah begitu ya. Memang sampai saat ini belum ada respon positif dari pemerintah Provinsi Banten ya tentang usulan itu. Meskipun memang desakan terus berlanjut ya. Tadi kita dengarkan dari mantan Rektor Untirta, kemudian dari sebelumnya anggota DPRD Provinsi Banten, kemudian terakhir mahasiswa yang memang sudah berani turun ke jalan begitu. Makanya dalam merespon tuntutan itu Muhammad Nijar dari anggota DPRD Provinsi Banten mengatakan dia akan berjuang sepenuhnya agar tuntutan dibentuk tim khusus itu benar-benar terrealisasi oleh PJ Gubernur Provinsi Banten begitu. Mengapa demikian? Karena kalau kasus dugaan ini kemudian semakin dibiarkan, ini akan semakin bias dan kemudian juga tidak akan juga terulang lagi di tahun-tahun berikutnya. Sehingga desakan dibentuknya tim khusus itu benar-benar harus dilakukan, direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Banten begitu, Rizky. Artinya sampai saat ini, meski sudah banyak desakan dari pemerintah, dari kalangan masyarakat, akademisi hingga dewan, pemerintah Provinsi Banten belum memberikan respon. Seharusnya kan dengan banyaknya pemberitaan dari teman-teman media ya, karena ini kan bukan lagi isu daerah saya kira. Dugaan kecurangan PPDB ini menjadi dugaan nasional begitu ya. Makanya banyak kemudian ketika saya berbincang dengan beberapa tokoh begitu membandingkan antara tindakan
PJ Gubernur Banten dengan tindakan Gubernur Jawa Barat dalam hal ini Pak Ridwan Kamil ya. Bayangkan Pak Ridwan Kamil itu sudah merekomendasikan untuk tidak meluluskan begitu ya sejumlah siswa ribuan sejumlah ribuan siswa yang terindikasi dia memang atau terbukti memang menyalahgunakan PPDB atau dalam ini dia masuk melalui jalur yang tidak benar begitu ya. Tapi kemudian sampai saat ini Pemprov Banten dalam hal ini PJ Gubernur Banten belum merespon secara seperti yang di Jawa Barat begitu ya. Seharusnya bisa mencontoh ya. Seharusnya seperti itu. Meskipun kita lihat kemarin Pak Al-Muqtabar kan sudah melakukan inspeksi ya ke salah satu SMA negeri di Kota Serang. Tapi itu hanya satu. Karena dugaannya kan tidak hanya di satu SMA sebenarnya. Dan memang dugaan itu bukan berasal dari SMA tersebut. Betul, ya, tapi di SMA lain ya. Di SMA lain. Termasuk yang apa namanya di Kota Tangerang ya. Makanya hari ini pun saya sempat memantau langsung jalannya adanya warga yang melaporkan dugaan kecurangan ya, dugaan kecurangan PPDB di SMA di Kota Tangerang, dan mereka melaporkan ini ke Inspektorat Provinsi Banten, Rizky. Kita ada tanggapan dari inspektoratnya, Irma? Nah, mereka langsung diterima oleh PLT Inspektorat Provinsi Banten dalam hal ini Pak Tranggono ya, Muhammad Tranggono. Jadi mereka sudah diterima laporannya dan saya sempat juga berbincang dengan salah satu warga yang melaporkan ya. Dia sambil raut muka yang saya kira dia ingin menangis sebenarnya karena kesal kecewa begitu ya, harapannya tinggi tapi ternyata anaknya yang daftar di SMA Negeri 12 Kota Tangerang dia tidak lolos, Rizky. Dengan jalur prestasi non akademik. Jadi si anak ini memang dia daftar melalui jalur prestasi non akademik karena dia punya prestasi ya. Bukti prestasinya adalah dia pernah juara olahraga di tingkat Kota Tangerang, kemudian juga juara 3 di tingkat Provinsi Banten. Jadi sebenarnya dia kalau kategori prestasi dia sudah masuk sesungguhnya. Makanya kemudian si ibu yang melaporkan itu mengatakan sebelum tanggal 7 penutupan PPDB si anak ini masih di urut nomor 1. Tetapi kemudian pada saat tanggal 7 anaknya sudah hilang namanya begitu, sehingga dia menyimpulkan dia menduga ini ada kecurangan begitu ya, yang kemudian berdampak terhadap anaknya. Dan yang lebih miris lagi, saya juga sempat berbincang dengan beliau. Raut mukanya sepertinya dia tidak tenang begitu ya, seperti orang yang sudah tidak lagi punya semangat untuk belajar karena harapan dia untuk bisa menempa ilmu di SMA Negeri 12 itu ternyata kandas begitu karena diduga ada kecurangan itu Rizky. Mungkin kalau memang fair dia juga akan menerima ya. Seharusnya kan kalau bukti prestasinya kan sudah jelas, seharusnya bisa diterima begitu Rizky. Apalagi di pengumuman pertama dia di urutan nomor satu dan tiba-tiba saat pengumuman akhir namanya hilang. Sementara di tanggal 7 itu si ibu mengatakan bahwa SMA negeri itu sudah menutup ya, kalau PPDB itu sudah menutup, sehingga dia apalagi yang bisa diharapkan, sehingga dia memutuskan untuk melaporkan hal ini ke Inspektorat Provinsi Banten begitu Rizky. Artinya dia juga belum ada kejelasan status nih ya? Dia belum ada kejelasan status. Dia melaporkan memang karena ini jangan sampai terulang lagi begitu. Dan tapi saya juga agak miris ya ketika berbincang dengan si ibu yang melaporkan ini, dia pun belum bisa memutuskan apakah si anak ini akan disekolahkan begitu ke sekolah swasta atau tidak. Yang jelas dia masih menyimpan harapan besar begitu ya untuk diterima di sekolah tersebut. Untuk di sekolah tersebut meskipun pada faktanya kan sudah ditolak ya, di final sudah masuk dalam itu. Kemudian kita sempat juga mengkonfirmasi langsung Rizky ke Pak Tranggono, dalam hal ini PLT Kepala Inspektorat Provinsi Banten. Beliau menyebutkan dalam laporan itu, karena ini yang melaporkan tadi siang itu di hari Selasa ini bukan satu orang ya Rizky, tapi beberapa warga dari Kota Tangerang datang dengan membawa anaknya begitu. Jadi Pak Tranggono menjelaskan bahwa ada pelaporan itu tidak hanya jalur di prestasi, tetapi juga dugaan kecurangan di jalur zonasi. Jadi ada yang
si anak ini rumahnya hanya 500 meter ke sekolah begitu ya yang diinginkan, tetapi kemudian tidak lulus. Sementara teman-temannya yang jaraknya 1, sekian kilometer itu diterima. Ini kan janggal begitu ya, kalau hitung matematika kan sudah jelas tuh jalur Tapi alasan dari pemerintah Provinsi Banten itu klasik juga, Irfan. Klasiknya. Karena titik koordinatnya tidak sesuai, sehingga gitu ya. si calon siswa ini mental. Jadi jangan salahkan penerimaannya, tapi salahkan sistemnya gitu. Iya. Jadi itu pun kita memang belum mendapatkan penjelasan yang rinci ya dari Pemprov Banten, karena memang sampai saat ini sejumlah media juga masih berusaha mengkonfirmasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten sesungguhnya apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh panitia PPDB begitu ya, sehingga menjadi gaduh seperti ini. Tapi sayangnya pemerintah Provinsi Banten, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Banten ini menutup rapat pintu ya, Irfan? Betul, menutup rapat. Sepertinya begitu ya, sepertinya begitu. Sulit untuk dikonfirmasi. Sulit untuk dikonfirmasi karena mungkin saya nggak tahu apakah memang ini mereka sedang diam-diam sedang bekerja begitu atau memang membentuk tim investigasi mungkin? Atau memang diam-diam ini sedang berusaha untuk menghindari begitu ya isu-isu yang sedang bergulir begitu. Jadi memilih diam ya, Irfan? Memilih diam. Kenapa saya bilang bergulir, Rizky? Karena sesungguhnya tadi pun saya pantau di Inspektorat Banten, ternyata ada sejumlah kepala sekolah yang diperiksa oleh Inspektorat Banten. Oh gitu, itu faktanya? Itu fakta. Itu saya sudah melihat langsung di Inspektorat. Jadi di waktu yang sama ada sejumlah warga yang melapor ke Inspektorat begitu yang datang. Tapi di sisi lain di waktu yang sama juga ternyata Inspektorat sedang memeriksa sejumlah kepala sekolah gitu. Karena Inspektorat juga memang dia sudah menerima 12 aduan, Rizky. 12 aduan dari masyarakat begitu ya yang mengeluhkan hal ini. Nah, 8 dari 12 itu, Rizky, 8 aduan itu memang datang sebelum warga yang dari Tangerang. Jadi Inspektorat sudah mendapatkan aduan itu. Kemudian yang terbaru 3 dan yang satunya Pak Tranggono bilang bahwa aduan yang satu itu didapatkan oleh Saber Pungli. Saya belum bisa menyimpulkan apakah memang yang dilaporkan itu adalah pungli atau memang indikasi kecurangan lain begitu. Yang jelas ada 12 bentuk pengaduan yang diterima oleh Inspektorat saat ini, Rizky. Ya. Dengan adanya pemeriksaan kepala sekolah tentu ini menambah kecurigaan masyarakat ya. Iya. Adanya kecurangan praktik kecurangan di PPDB 2023 Provinsi Banten ini. Betul, makanya kuncinya adalah Inspektorat saya kira jangan sampai ini seremonial begitu ya. Tapi harus benar-benar dibuktikan kinerja mereka sebagai pemeriksa atau kalau di tingkat nasional mungkin saya bilang harus bekerja seperti KPK begitu ya, harus benar-benar memeriksa, membuktikan dan kemudian bisa sampai ke persidangan begitu ya. Dan tentunya tidak pandang bulu. Betul. Nah, makanya Pak Tranggono bilang kita tidak bekerja sendiri. Pak Tranggono bilang Inspektorat juga bekerja bersama Polda Banten dan juga Kejaksaan begitu. Jadi mudah-mudahan saya berharap sih dengan kerjasama yang disampaikan oleh Pak Tranggono ini benar-benar terjalin begitu ya, sehingga kebersamaan itu bisa mengungkap fakta yang sebenarnya. Dan ada apa di balik PPDB 2023 di wilayah Provinsi Banten ini? Betul, Rizky. Karena banyak aduan dari masyarakat dan merasa dicurangi ya. Betul. Yang lebih bahaya kan kalau ini kemudian hanya dianggap sebagai musim atau isu tahunan begitu ya, adalah yang terdampak. Atau saya contohkan misalkan ada warga yang tidak mampu, Rizky, dia tidak mampu secara ekonomi, kemudian juga tidak punya akses begitu ya. Kemudian ketika dia mendaftar ke salah satu SMA yang sebenarnya dia memenuhi syarat, dia tidak lolos karena tidak punya akses dan tidak punya uang begitu ya. Kalau ini terus dibiarkan nih, lalu kemudian si anak ini karena di sekolah negeri tidak masuk, sementara harus sekolah ke swasta harus bayar, dia lebih untuk tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah. Kan ini berbahaya begitu, sehingga saya berharap ya Pemprov Banten tidak main-main dan tidak menganggap ini adalah isu musiman, tetapi harus benar-benar bertindak dan membuktikan dugaan kecurangan itu. Begitu, Rizky. Baik, Irfan. Ini akan terus bergulir, Irfan? Terus bergulir, karena laporan bertambah dan
inspektorat kan sedang berproses, jadi saya juga sebagai jurnalis begitu akan terus memantau bagaimana kinerja inspektorat begitu. Karena dalam pikiran saya tentu saat ini yang bisa diandalkan inspektorat yang bisa diandalkan dan bisa mendorong agar dugaan kecurangan ini bisa terungkap begitu. Dan jangan sampai kepercayaan para jurnalis dan masyarakat ini juga pupus karena menutup rapat karena kan tadi desakan dibentuk tim khusus juga kan sampai saat ini juga belum ada respon yang belum bisa dikonfirmasi ya. Belum ada respon, belum ada tanggapan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Bisa berlanjut dong nanti nih. Tentu akan semakin ramai saya kira ya, karena tadi saja sejumlah kepala sekolah diperiksa oleh inspektorat, tentu akan ada kepala sekolah yang lain begitu yang akan diperiksa karena mengingat juga jumlah laporan yang diterima oleh inspektorat itu juga bertambah. Begitu Rizky. Betul. Padahal ini sudah selesai Irfan ya. Betul. PPDB sudah selesai tapi kasusnya masih terus bergulir. Masih banyak aduan. Betul. Dan masih ada juga yang diperiksa ya. Betul. Baik Irfan, terima kasih atas laporannya terkait hasil peliputan di wilayah Provinsi Banten tentang PPDB 2023 ini. Ditunggu kabar selanjutnya. Siap. Yang tentunya lebih menarik lagi. Kita tunggu tanggapan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Apa responnya terkait membentuk tim khusus atau tim investigasi ini. Dan untuk Pak PJ Gubernur, mohon direspon juga terkait pembentukan tim khusus ini. Kami dari Kabar Banten juga akan terus mengawal dan mengikuti perkembangan PPDB ini. Mudah-mudahan tidak ada aduan lagi dan mudah-mudahan tidak ada pemeriksaan lagi dari kepala-kepala sekolah yang lainnya ya. Betul. Baik pemirsa Kabar Banten, kita jumpa lagi di pekan berikutnya yang mungkin kita akan update lagi soal PPDB atau mungkin ada tema yang lebih menarik lagi untuk di pekan depan, pekan selanjutnya. Saya Rizky Putri Ananda dan Irfan Muntaha pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.